Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video diambil dari Bagi-Bagi Channel. Oke, benarkah informasi ini? Satu video dengan tajuk ataupun judul Indonesia kontrol Barat ataupun Uni Eropa ya, untuk bisa mematuhi kebijakan Jokowi. Oke, kita tahu ya informasi WTO tentang gugatan Uni Eropa atas kebijakan Indonesia untuk tidak mengekspor lagi biji mentah nikel itu masih ramai dan masih bersambung teman-teman ya. Oke, untuk itu teman-teman saya ajak untuk melihat sebuah video. Benarkah video ini? Kita akan coba lihat bareng-bareng. Tapi jangan lupa teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya untuk bisa dukung channel ini. Kita akan coba lihat videonya dari Bagi-Bagi Channel. Jangan lupa juga di subscribe ya, Bagi-Bagi Channel. Oke. Halo sahabat Bagi-Bagi, Indonesia kontrol negara barat, Uni Eropa patuhi kebijakan hebat Jokowi di KTT. Kedua, pemulihan ekonomi ASEAN harus dipercepat dengan melakukan reaktivasi perjalanan yang aman, termasuk pariwisata yang aman. Menurut catatan UN, WTO, tingkat pembatasan di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia, yaitu mencapai 82%. Kita memiliki pasar yang besar, tidak hanya negara kita sebagai fondasi, tapi ASEAN 600 juta. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus, termasuk posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar bisnis negara, strategi besar ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Bagi-bagi. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo, yang sudah membuat kebijakan akan menyetop semua ekspor, sekarang malahan membuat Uni Eropa geram dan langsung mendatanginya dengan tatapan penuh kesal dengan berpura-pura tersenyum kepada Presiden Jokowi. Hal itu adalah hal yang wajar di dalam dunia perpolitikan karena tujuan mereka berbeda dengan raut wajah mereka. Tujuan Pak Jokowi dalam mengunjungi berbagai pemimpin di Eropa menjadi sangat dipertanyakan oleh beberapa pihak. Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Brussels, Belgia. Jokowi direncanakan menghadiri konferensi tingkat tinggi, atau KTT ASEAN European Union. Saat tiba di Bandara Abelak, Brussels, Presiden Jokowi disambut oleh Kepala Protokol Kerajaan Belgia, beberapa Dewan Komisi Uni Eropa, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia dan Ibu Sandra Tamrin, serta beberapa staf dari KBRI Brussels. Akan tetapi, tak terlihat kehadiran Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, saat kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Abelak tersebut. Sosok Ursula sendiri adalah sosok yang telah membawa Indonesia ke dunia WTO karena menyetop semua ekspor di Indonesia. Para pengamat pun menilai KTT ASEAN Uni Eropa akan berlangsung cukup seru dan penuh dengan gesekan kepentingan negara serta kawasan. Jika presidennya bukan Jokowi, KTT ASEAN Uni Eropa pasti bakal jadi alat politik Uni Eropa untuk menjerat berbagai negara maju di ASEAN. Jadi, kita patut bersyukur, saat ini ketua ASEAN-nya dari Indonesia, dan presidennya Pak Jokowi, kita bisa tenang untuk menitipkan nasib bangsa ini di tangan Presiden Jokowi. Sahabat Bagi-Bagi, sementara itu, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara, dan juga delegasi terbatas menuju ke Brussels di Belgia, dalam rangka menghadiri KTT ASEAN European Union, dalam rangka 45 tahun hubungan ASEAN dan Uni Eropa. Jokowi mengatakan, hubungan ASEAN dan Uni Eropa sangat penting.
Menurut Jokowi, nilai investasi Uni Eropa di ASEAN merupakan salah satu yang terbesar. Ini ke ASEAN dan bukan ke Indonesia, jadi kita harus menggarisbawahinya. Dalam pertemuan pembukaan KTT ASEAN Uni Eropa, Presiden Jokowi berkata, "Kita tahu hubungan perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2021 sebesar 268,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah yang ketiga terbesar, setelah RRT dan Amerika Serikat, dan juga Foreign Direct Investment, dari Uni Eropa ke ASEAN, yang berjumlah sebesar 26 miliar US dollar, di tahun 2021 juga, merupakan Foreign Direct Investment yang terbesar kedua, setelah RRT, kata Jokowi. Jokowi ingin terus memperkuat hubungan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Selain itu, dia juga mendorong peningkatan investasi Uni Eropa ke Indonesia. Sahabat bagi-bagi, di hadapan para pimpinan Eropa, Presiden Jokowi tegaskan, pentingnya kerjasama yang adil dan inklusif. Presiden Joko Widodo menyerukan, pentingnya kerjasama yang adil dan inklusif, demi memperkuat strategi keras dalam KTT ASEAN Uni Eropa di Belgia. Menurut Presiden Jokowi, sebagai mitra komprehensif strategis ASEAN dan Uni Eropa, punya peranan penting untuk membangun kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera. ASEAN dan Uni Eropa juga memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam forum yang akan dihadiri langsung, jajaran pemimpin Uni Eropa dan ASEAN, Presiden Jokowi mengemukakan fokus kerjasama yang dapat diperkokoh antara ASEAN dan Uni Eropa. Kerjasama konkret dalam konteks Indo-Pasifik antara ASEAN dan Eropa menjadi fokus pertama yang disampaikan Jokowi. Dalam kaitan itu, sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia harapkan partisipasi Uni Eropa dalam Indo-Pasifik Infrastruktur Forum. Kedua, Uni Eropa dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi antara ASEAN dengan negara-negara Barat. Jokowi bahkan mengusulkan peningkatan jalinan komunikasi resmi antara sekretariat kedua organisasi tersebut. Ketiga, on bilateral note untuk hadir dan berkontribusi dalam pertemuan Indonesia Pacific Forum for Development, yang utamanya akan memberikan perhatian pada kerjasama ekonomi dan pembangunan di kawasan Pasifik. Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya terhadap KTT ASEAN Uni Eropa. Presiden Jokowi menggarisbawahi peran penting ASEAN dan Eropa yang memiliki tanggung jawab menjadikan kawasan sebagai epicentrum of growth. Sahabat bagi-bagi, oke, jadi kita kecualikan hal tersebut tadi. Pak Jokowi sebenarnya tidak mau ada konflik di antara Uni Eropa, tetapi jika Uni Eropa terus menentang kebijakan Jokowi, pasti kalian tahu akibatnya kepada Uni Eropa. Bisa dibilang, sekarang Indonesia yang dipimpin Jokowi bisa menjadikan Uni Eropa bawahannya, karena tombol itu ada di tangan Pak Jokowi. Sekarang mereka negara barat sudah sangat kekurangan. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka! Oke, demikian tadi teman-teman ya, satu buah video bagaimana video masih mengulas hubungan Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa ya. Berita ini masih ramai banget ya, bagaimana kebijakan-kebijakan Indonesia yang tegas kekeh terhadap Uni Eropa. Kita tahu Uni Eropa itu negara yang benar-benar yang maju ya, tapi negara Eropa ini, Uni Eropa ini, dia membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memajukan industrinya, dan salah satunya dari Indonesia. Cukup lumayan besar angka daripada nilai ekspor yang masuk ke Uni Eropa, dalam hal ini yang berkaitan dengan nikel. Dan hal ini pun membuat kelabakan Uni Eropa ketika ada kebijakan dari Jokowi yang emang benar-benar membuat Uni Eropa ini kelabakan ya, karena kita tahu 20% ekspor biji nikel mentah dari seluruh dunia ya, itu dari Indonesia ya, cukup lumayan besar ya. Dan
Demikian teman-teman ya, satu video. Mudah-mudahan bisa sedikit ya menambah wawasan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.